I don't give a fuck about shit. Alright. Nice chain, red bone mains, chain swing like pretty things. Kick a bitch, call me Luke Kane. Dumb bitch, give me dumb brain. Y'all wrist wet, wet like rain. Nike swoosh, white cocaine. Iceberg, that's Gucci Mane. Tall racks like Yao Ming. Halo Sobat Audio, jumpa lagi dengan channel YouTube kita Cahya Audio. Alhamdulillah di sini kita akan coba mereview satu buah unit mobil, yaitu mobil keluaran tahun lama sekitar tahun 2005 Suzuki Katana. Yang mana di sini kita akan mereview untuk audionya, tapi di sini kita akan coba mengupas sedikit tentang bagian sisi luarnya yang sudah beliau upgrade, karena mobil ini memang bertujuan ada rencana untuk ikut off-road, yaitu main lumpur. Nah di sini kebetulan perubahan yang sudah beliau lakukan antara lain yaitu untuk jenis roda atau ban. Beliau ini sudah memilih model seperti ini karena memang rencana mau buat off-road, jadi pemilihan bannya yang kira-kira seperti ini. Mohon maaf karena kita orang audio jadi kurang paham tentang ban, jadi kita jelasin aja untuk bentuknya saja seperti ini. Jadi untuk mencekram ke lumpurnya itu sangat kuat kalau memang sistem kembangnya seperti ini. Semuanya udah di desain sedemikian rupa. Untuk bagian luarnya di sini juga ada tambahan untuk winch-nya. Nah, beliau ini udah pemasangan winch. Nah, winch ini sudah dipasangin di depan seperti ini untuk tampilan mobil Katana yang rencananya mau buat off-road gitu. Seperti tanduk juga di sini. Ini tanduk juga udah melakukan pemasangan. Jadi udah sesuai dengan standar off-road lah untuk bagian luarnya. Oke, sekarang sobat, saya ajak untuk mengintip bagian dalamnya. Tapi di sini kita akan coba kupas untuk bagian dari bagasi dulu. Oke, kameramen coba mendekat. Nah, ini untuk bagian dalam di sini untuk karpet sengaja kita ganti dengan peredam. Yang mana memang mobil ini nantinya akan bermain di lumpur. Jadi pemikiran saya sebagai seorang installer, karpet itu takut nanti ada air masuk atau kotoran masuk kan susah dibersihkan. Nah, kita saranin ke beliau ini untuk mengganti posisi karpet itu dengan peredam. Seperti ini untuk peredam lantai. Kebetulan peredam di sini yang kita pakai brand dari Style. Selain lantai juga kemarin kita ada pemasangan untuk pintu-pintunya atau dinding-dindingnya, kecuali plafon ini beliau memang belum perlu ya, jadi nggak kita pasangin. Sementara untuk lantai, bagian pintu, dinding-dinding dan dua pintu depan udah kita pasangin semuanya. Di sini untuk audio sangat unik karena beliau ini nggak mau makan tempat dan nggak mau terlalu berat. Otomatis untuk subwoofer kita tempatkan di sebelah kiri dengan posisi diameter adalah 10 in. Nah, ini kita ambil dari brand dari Trans. Untuk power kita pakai power 4 channel dari Embassy yang kita bikin di sebelah kanan ya, biar seimbang kanan kirinya. Nah, untuk prosesor kita pakai Celo Magic 46 MK2. Untuk head unit, oke, sekarang kita coba intip bagian depannya yuk. Ini untuk head unit, beliau nggak mau tempatnya berubah, harus di tempat standar dia. Jadi pilihan kita adalah ke Pioneer seri DVA 4050 BT. Nah, untuk depan, speaker depan kita menggunakan split atau two way dari Embassy, yang mana untuk tweeter kita tempelin di dashboard, nggak main custom. Sedangkan untuk speaker kita pemasangannya di tempat sini, di bawah konsol box di sebelah sini. Untuk speakernya kanan kiri, kebetulan di situ memang sudah ada tempat atau lubang, jadi kita manfaatin untuk penempatan speaker. Untuk posisi pintu masih standar. Nah, ini ada perubahan bagian dalam yaitu tentang joknya. Joknya ini beliau memilih model Sparco. Nah, ini jok racing. Sangat keren banget bener ya mobil ini. Sayang sebenarnya untuk main lumpur, tapi beliau ini memang beli mobil ini berniat untuk bermain lumpur. Mungkin para sobat semuanya yang punya mobil seperti ini, seandainya mau custom audio, boleh kemana saja, boleh ke siapa saja. Cuma kalau memang ada tujuan untuk bermain-main off-road seperti itu ya, saran saya jangan yang terlalu berat lah gitu. Jadi cukup dengan 10 in, power 4 channel, bila perlu ada prosesor, kasih prosesor, udah gitu aja udah cukup. Seperti ini contohnya gitu. Nah, kebetulan di sini kayak kita adalah spesialis di audionya, jadi nanti atau sekarang ini yang kita jelasin pun kebanyakan di audionya. Untuk audio sendiri sangat simpel.
karena di sini kita pakai prosesor 4.6 dari Celo. Prosesor itu built-in power 4 channel. Jadi di dalam prosesor itu sudah ada power aktif 4 channel, yang mana untuk power 1.2-nya kita untuk mengedrive tweeternya, untuk 3.4-nya kita untuk mengedrive si mid bass yang kebetulan posisinya sangat cantik di sini. Jadi pintu benar-benar kelihatan original banget, tanpa bobok-bobok, disiapin tempat di bagian sana bawah laci itu. Nah, untuk subwoofer kita bisa bikinin di dinding belakang. Untuk ruangan bisa kita mainkan, bisa kita gedein, otomatis untuk mountingannya kita bisa majuin, tapi untuk 10 in saya kira segitu udah cukup biar nggak terlalu makan ruangan juga. Dan untuk power Embassy 4 channel itu kita buat mengedrive sebuah subwoofer. Seperti itu kiranya kinerja dari sistem audio yang ada di mobil Katana ini. Awal mulanya kita jadikan ini sebuah tantangan karena kita sebagai installer, kita ditantang untuk mendesain audionya seminimalis mungkin. Itu karena memang tujuannya mau buat off-road. Nah, kebetulan saya punya ide, terbentuklah seperti ini dan beliau ini cukup puas. Untuk suara juga udah kita setting, jadi kita sambil off-road mungkin bisa menikmati musik, bisa ditemani dengan musik biar nggak makin tegang. Karena saya lihat kalau off-road itu memang mungkin saya sendiri yang tegang. Kalau yang bawa mungkin nggak tegang, saya sendiri yang melihatnya kayak tegang, asik gitu, perlu tantangan, cowok banget. Tapi bukan berarti ini di sini hobi cowok semua, tapi cewek pun ada. Tapi ini merasa kayak cowok banget kalau udah main off-road gitu. Nah, mungkin buat sobat semuanya, sekarang akan kita ajak untuk cek soundnya, yang mana memang di sini sistem yang kita pakai yaitu sebuah sistem digital. Karena zaman sekarang udah era digital ya, jadi untuk audio pun tidak ketinggalan. Makanya para importir yang ada di Indonesia itu berlomba-lomba untuk menciptakan barang, yaitu sebuah prosesor sistem digital sekarang. Gitu. Oke, kita langsung cek saja di sini untuk soundnya. Untuk cek sound sendiri di sini kita menggunakan lagu dari Usachi. Kita mulai dengan track 8 ya. Cukup asik dengan ruangan yang sebegini kecil ya untuk kita mainkan sebuah sistem audio di sini. Karena walaupun dashboardnya pendek, tapi terasa panggungnya. Vokal juga cukup tegas karena di sini memang sudah menggunakan prosesor. Jadi memang era digital seperti ini sebenarnya kalau kita mau belajar itu memudahkan kita sebagai installer. Kenapa? Karena kita nyeting itu nggak perlu kayak dulu lagi, yang mana kalau misalnya dulu power terpasang di belakang, otomatis kita kalau setting kita coba puter-puter gain atau matching gain ke belakang, kita dengar lagi ada kurang dikit kita turun lagi. Sekarang cukup simple. Yang penting walaupun prosesor di belakang, kita urut kabel untuk USB-nya yang masukin ke laptop itu, kita tinggal duduk di depan di posisi driver, siapin alat untuk setting, udah cukup. Jadi kita nggak perlu turun-turun lagi, kita paling tinggal matching gain sebentar, kiranya udah cukup, langsung kita bisa untuk atur frekuensinya. Sangat mudah sekali. Yang penting satu, ada keniatan untuk belajar. Sama kayak saya juga masih belajar. Belajar dan belajar, jangan sampai kita putus untuk belajar, tetap semangat. Jadi sekali lagi buat sobat semuanya, di sini saya ulangin, saya sebagai installer di Spesialis Car Audio. Jadi mohon maaf bila mana untuk penjelasan mobil off-road ini kurang begitu detail masalah ke off-roadannya. Mohon maaf sekali lagi karena memang di sini yang akan kita jelasin adalah untuk susunan audionya. Kebetulan mobil ini memang ada tujuan yang ke arah itu untuk main off-road gitu. Mungkin sekiranya seperti itu, nggak perlu panjang lebar penjelasan dari kami karena memang pemasangan audio di sini sangat simpel. Oh ya, untuk proses pengerjaan di sini kurang lebih sekitar 3-4 hari, yaitu mulai dari pemasangan peredam, pengabulan instalasi, pemasangan speaker, dan untuk pembikinan custom sebuah box dan dudukan power. Biaya yang di sini juga nggak cukup mahal, plus minus di kisaran sekitar 10-15 juta. Terima kasih saya ucapin buat Bapak Gede yang sudah dipercayakan ke workshop kami. Buat sobat semuanya, dengan tidak bosan-bosannya selalu kita ingatkan, negara kita masih terdampak COVID-19 yang menurut infonya atau menurut beritanya saat ini lagi pelonjakan yang
cukup signifikan. Mudah-mudahan sobat serta kita semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pesan kami, selalu jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan yang ada, cuci tangan dengan sabun, dibilas dengan air yang mengalir, gunakan masker, mohon maaf lagi buat ngomong, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita yang ada di sini maupun sobat yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa selalu dukung channel kita, yaitu Cahya Audio, dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel kita bisa makin berkembang dan lebih bersemangat lagi kita dalam berinovasi dan membuat video-video yang bagus lagi. Salam sehat dari Cahya Audio, sehat selalu untuk Indonesia. Dadah.